Setiap negara memiliki titik nol, sebuah epicentrum di mana keputusan besar lahir dan sejarah mulai ditulis. Selama lebih dari 1 abad, pusat itu adalah Jakarta, jantung pemerintahan, ekonomi, dan simbol kemandirian bangsa. Namun, sangat jarang sebuah negara memiliki keberanian untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah pusat ini masih sanggup menopang masa depan? Hari ini, Indonesia menjawabnya dengan langkah yang ekstrim. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, kita tidak hanya sekedar mengganti nama atau merenovasi kota, tetapi memindahkan pusat kekuasaan sepenuhnya. Ini bukan sekedar cerita tentang perpindahan alamat kantor pemerintahan. Ini adalah kisah tentang sebuah kota yang sudah terengah-engah karena beban sejarah dan sebuah bangsa yang sedang menjemput mimpi baru di tanah Nusantara. Untuk memahami akar masalahnya, kita harus membongkar arsip lama tentang Batavia. Kota ini tidak pernah lahir dari kesepakatan rakyat Nusantara. Ia lahir dari ambisi berdarah sebuah korporasi perdagangan bernama VOC. Jan Pieterszoon Koen, yang dikenal dengan tangan besinya, membangun Batavia di atas reruntuhan Jayakarta dengan satu logika tunggal: kontrol total. Batavia dirancang dengan gaya kanal-kanal Eropa yang dipaksakan di atas rawa tropis. Sebuah kesalahan arsitektural awal yang membuat kota ini sejak dulu sudah akrab dengan wabah dan sanitasi buruk. Namun, yang lebih berbahaya dari sekedar tata kota adalah mentalitas yang ditinggalkannya. Batavia adalah pusat gravitasi di mana segala kekayaan dari pelosok Nusantara, mulai dari rempah Maluku hingga emas Papua, harus mampir dan tunduk pada pengawasan kolonial sebelum dikirim keluar. Pola inilah yang menanamkan benih sentralisme akut. Kita mewarisi struktur di mana daerah hanya dianggap sebagai penyuplai, dan Jakarta adalah penikmat utama. Tanpa kita sadari, selama puluhan tahun setelah merdeka, kita masih menjalankan roda pemerintahan di atas rel kolonial yang memang dirancang untuk ketimpangan. Tahun 1945 membawa harapan baru. Nama Batavia dihapus, digantikan oleh Jakarta yang gagah. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Jakarta dihiasi dengan monumen-monumen megah, Monas, Sarina, hingga Gelora Bung Karno sebagai bukti bahwa bangsa kulit coklat ini bisa berdiri setara di mata dunia. Jakarta menjadi panggung diplomasi internasional dan mercusuar modernitas. Namun, di balik fasad kemajuan itu, sebuah bom waktu mulai berdetak. Kita terjebak dalam romantisme bahwa menjadi maju berarti harus menjadi Jakarta. Akibatnya, sentralisasi ekonomi meledak tanpa terkendali. Data mencatat bahwa lebih dari separuh uang yang beredar di Indonesia hanya berputar di wilayah ini. Jakarta berubah menjadi magnet raksasa yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menyedot sumber daya manusia terbaik dari desa-desa terjauh. Kita menciptakan sebuah anomali, sebuah negara kepulauan yang luas, namun denyut nadinya hanya bergantung pada satu organ tunggal. Jakarta bukan lagi sekadar ibu kota, ia telah menjadi beban nasional karena pertumbuhan yang tidak sehat dan tidak merata, menciptakan jurang kemakmuran yang semakin lebar antara Jawa dan luar Jawa. Mari kita bicara jujur tentang kondisi Jakarta saat ini. Jika Anda berdiri di pesisir Jakarta Utara, Anda tidak sedang melihat laut yang pasang, Anda sedang melihat tanah yang amblas. Investigasi para ahli geologi memperingatkan, Jakarta adalah salah satu kota dengan penurunan permukaan tanah tercepat di dunia. Di beberapa titik, tanah turun hingga 25 cm per tahun, sebuah angka yang mengerikan bagi keberlangsungan sebuah kota global. Banjir yang dulu dianggap tamu tahunan, kini menjadi ancaman harian. Mengapa?
Karena kita membiarkan hutan beton menggantikan daerah resapan air dan membiarkan jutaan sumur bor menguras air tanah demi memenuhi dahaga populasi yang meledak melampaui 10 juta jiwa. Udara yang kita hirup pun bukan lagi oksigen bersih, melainkan polutan yang terjebak di antara gedung pencakar langit. Jakarta sedang berjerit karena gagal napas. Secara moral dan ekologis, masihkah kita sanggup membiarkan pusat komando negara berada di kota yang diprediksi para ahli akan tenggelam dalam beberapa dekade ke depan? Jakarta telah mengabdi terlalu lama, dan kini ia butuh istirahat dari beban sebagai ibu kota negara. Jika kondisinya segawat itu, mengapa kita baru pindah sekarang? Investigasi sejarah mengungkap bahwa wacana ini sebenarnya adalah utang lama yang terus tertunda. Sejak 1957, Soekarno sudah melirik Palangkaraya dengan visi membangun kota dari nol yang murni berkarakter Indonesia, bukan warisan Belanda. Di era Orde Baru, rencana itu kembali muncul lewat wacana jonggol, namun seringkali dianggap hanya sebagai proyek properti semata. Selama puluhan tahun, setiap kali masalah Jakarta muncul ke permukaan, solusi yang diambil selalu bersifat reaktif dan tambal sulam. Bangun tanggul raksasa, bangun sodetan sungai, bangun jalan layang. Namun, semua itu hanyalah obat pereda nyeri, bukan penyembuh akar masalah. Dibutuhkan nyali politik yang luar biasa besar untuk memutuskan, cukup, kita harus berhenti menambal kapal yang bocor dan mulai membangun kapal baru. Keputusan pindah ke Nusantara di abad ke-21 adalah pengakuan jujur bahwa cara-cara lama tidak lagi bisa menyelamatkan masa depan bangsa. Nusantara hadir bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai koreksi sejarah. Terletak di jantung geografis Indonesia, Kalimantan Timur, pemilihan lokasi ini adalah pesan investigatif kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi hanya melihat ke Jawa. Konsep Smart Forest City adalah eksperimen peradaban yang paling ambisius dalam sejarah Republik ini. Bayangkan, sebuah ibu kota di mana 75% wilayahnya adalah ruang terbuka hijau, di mana teknologi cerdas digunakan untuk menjaga kelestarian hutan, bukan membabatnya. IKN dirancang sebagai simbol transformasi ekonomi nasional menuju energi hijau dan digitalisasi. Ini bukan hanya soal memindahkan kantor presiden atau kementerian, ini adalah tentang menciptakan pusat pertumbuhan baru, economic epicenter, di wilayah timur Indonesia. Kita sedang membangun sebuah kota yang inklusif, yang diharapkan mampu menghapus stigma bahwa pembangunan hanya milik mereka yang tinggal di Jakarta. IKN adalah kanvas kosong di mana kita mencoba melukis wajah Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, transparansi menuntut kita untuk tetap kritis. Proyek sebesar ini tentu mengundang skeptisisme yang beralasan. Kritikus mempertanyakan, di tengah utang negara dan tantangan ekonomi pasca pandemi, apakah ratusan triliun rupiah ini adalah prioritas yang tepat? Aktivis lingkungan pun menyuarakan kekhawatiran tentang dampak pembangunan terhadap satwa liar dan masyarakat adat di Kalimantan. Ini adalah pertaruhan yang sangat tinggi. Sejarah tidak pernah menjamin bahwa setiap kota yang dibangun dari nol akan langsung menjadi sukses. IKN Nusantara sedang berdiri di persimpangan jalan antara menjadi simbol kemajuan atau justru menjadi monumen biaya tinggi. Keberhasilannya tidak akan diukur dari seberapa cepat gedung-gedung itu berdiri, melainkan dari seberapa transparan anggarannya dikelola dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh rakyat kecil, bukan hanya segelintir elit properti. Ini adalah ujian integritas bagi seluruh komponen bangsa. Perjalanan dari Batavia yang kolonial menuju Jakarta yang heroik hingga akhirnya ke Nusantara yang visioner adalah refleksi dari kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa. Memindahkan ibu kota adalah tindakan mengakui bahwa kita telah tumbuh terlalu besar untuk satu kota, dan kita cukup berani untuk membangun masa depan yang baru. Kita tidak sedang mengubur sejarah Jakarta. Kita sedang memberinya kesempatan untuk terlahir kembali sebagai pusat ekonomi yang lebih sehat.
Apakah Nusantara akan berhasil menjadi legenda baru Zamrud Khatulistiwa? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban pastinya. Namun hari ini kita bisa bangga karena Indonesia tidak lagi diam dalam ketakutan akan perubahan. Kita sedang bergerak, menulis bab baru dengan tinta keberanian. Karena pada akhirnya, ibu kota bukan sekedar tempat pejabat bekerja. Ia adalah cermin dari cita-cita bangsa yang memilikinya. Dan hari ini, kita memilih untuk melihat masa depan yang lebih luas di Cakrawala Nusantara.